mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi kelas ibu. Nah, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan nih Bu, yang akan kita lalui. Yang pertama, tahapan observasi, yang kedua, observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, siang hari ini kita melaksanakan tahapan observasi, di mana harapan kita sama-sama di siang hari ini kita bisa dapat berdiskusi dan bertukar pikiran terkait persiapan Ibu Wijaya untuk melakukan supervisi. Dan juga ada pelaksanaan supervisi nantinya berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Dan juga untuk meningkatkan kemampuan Ibu Fikri dalam akademik, pengetahuan, serta pengalaman Ibu Fikri dalam proses pembelajaran. Nah, untuk membuka percakapan kita nih pada siang ini, kalau boleh saya tahu, apa nih harapan Ibu Fikri dari pertemuan kita siang hari ini? Ya, saya senang sekali Bu, saya bisa bekerjasama dengan Ibu. Saya juga senang supervisi untuk meningkatkan kompetensi saya, bagaimana proses pembelajaran di kelas. Dan saya ingin berdiskusi sama Ibu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran saya yang akan saya lakukan. Baik, tujuan kita siang ini untuk berdiskusi terkait persiapan Ibu dalam pelaksanaan supervisi nantinya. Kalau boleh saya tahu nih, Ibu Fikri akan menyampaikan materi tentang apa nantinya, Bu? Ya, kami nantinya akan belajar tentang materi lingkaran. Jadi nanti kami akan belajar tentang usul-usul lingkaran dan bagaimana manfaatnya untuk kehidupan yang sehari-hari. Terkait dari materi lingkaran ini, tentu ada tujuan pembelajaran nih yang akan dicapai peserta didik. Kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu? Jadi nanti siswa saya akan saya berikan kegiatan membaca dan praktik. Mereka akan mengetahui unsur-unsur lingkaran dan mereka juga akan melakukan suatu pengamatan. Dari pengamatan ini nanti siswa saya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai unsur-unsur lingkaran. Oke, baik, luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, nanti tujuan pembelajaran ini apa nih area yang akan dikembangkan Bu? Ya, seperti tadi kan tujuan pembelajaran saya pertama itu kan membaca. Nah, di sini saya ingin meningkatkan literasi siswa. Jadi dengan membaca mereka mampu memahami bacaan. Nanti mereka juga akan mencatat informasi yang baru juga mereka mengenai materi ini. Nanti juga dapat meningkatkan literasi mereka dalam membaca. Terus kedua, dalam tujuan ini pengamatan nanti mereka melakukan pengamatan bersama kelompok mereka. Dengan begitu mereka belajar untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-temannya, bagaimana nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan diskusi kelompok. Jadi ada kerjasama yang baik ya Bu ya di antara teman-temannya. Oke, jadi area Ibu yang Ibu kembangkan itu yang pertama adalah meningkatkan literasi siswa, dan yang kedua adalah supaya anak itu bisa berkolaborasi, saling berdiskusi antara satu dengan yang lainnya. Luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, kalau boleh saya tahu apa aja nih yang sudah dipersiapkan untuk supervisi nantinya Bu? Nah, jadi seperti ini Bu, ini ada rencana pelaksanaan pembelajarannya. Jadi saya membuat MPP berdiferensiasi dan juga mencoba mencantumkan KSE dan budaya positifnya. Seperti yang Ibu beri dunia kemarin, bagaimana untuk mencantumkan KSE ke dalam MPP saya. Selain MPP ini Bu, saya juga menyusun LKPD yang saya buat di dalam ketiga kelompok nanti. Nah, jadi nanti berbeda-beda Bu, mereka mendapatkan LKPD-nya sesuai kelompok diferensiasinya. Saya juga menyiapkan alat peraga yang akan menunjang pemahaman mereka tentang materi yang akan saya sampaikan. Saya juga menyiapkan asesmen penilaian yang tidak lupa. Untuk asesmennya itu ada ketiga kelompok yang akan saya gunakan menilai mereka pada saat bekerja nanti saat belajar. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, strategi apa yang Ibu gunakan di RPP ini untuk pembelajaran besok? Jadi kan kita kan belajar tentang unsur lingkaran. Jadi strategi saya itu saya mencoba untuk berdiferensiasi karena berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan ternyata siswa saya ini gaya belajarnya terbagi 3 kelompok.
Jadi siswa saya ada yang auditori, visual, ada juga yang kinestetik. Nah, untuk ketiga kelompok ini saya memberikan bentuk pembelajaran itu berbeda-beda juga. Misalnya kalau secara visual mereka akan belajar membaca atau literasi dan mengamati lewat gambar-gambar dan kartu-kartu. Setelah itu, kalau kelompok auditorinya, saya memberikan video pembelajaran tentang gambar. Kemudian mereka akan mengamati gambar lingkaran itu dan unsur-unsurnya. Kemudian dapat menggali pemahaman mereka dari video yang mereka amati. Sedangkan untuk kelompok kinestetik Bu, mereka akan aktif yang luar biasa kan. Jadi mereka akan melakukan suatu praktik langsung dengan mencari contoh-contoh benda yang berbentuk lingkaran di sekitar lingkungan sekolah. Baik, jadi Ibu sudah menggunakan pembelajaran dan diferensiasi dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Ya, luar biasa sekali ya Bu ya. Sudah tidak sabar ingin melihat pembelajaran Ibu nantinya. Nah, setelah saya mendengar nih persiapan-persiapan dari Ibu, strategi Ibu yang sampaikan sampai alat peraga untuk pembelajaran dan diferensiasi. Jadi kapan nih Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Jadi dari rencana pembelajaran tersebut ini Bu, saya berencana akan menyampaikannya besok. Ini hari Selasa besok saya akan melakukan pembelajaran tersebut. Ya. Nah, jadi besok pada hari Selasa yang akan datang di kelas Ibu Fitri untuk melakukan supervisi kelas, saya akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Kemudian setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran kita adakan percakapan kembali. Yaitu nanti masalah observasi yang akan didampingi oleh Ibu pengajar praktik. Sebelum diakhiri, kira-kira apa yang ingin didapatkan dari hasil percakapan kita kali ini? Jadi dari tadi saya dapat gambaran Bu untuk pembelajaran saya besok, seperti modelnya, strategi pembelajarannya, dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran besok. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas selesai besok ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda Ustaz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, berkat semangat, Allahu Akbar. Oke, saya coba dengar dulu semangatnya dulu ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, semangat. Kita gabung. Tepuk satu, dua, tiga. Semangat. Okay? Before we start our lesson today, let's say basmalah together. Oke, ada yang sudah hadir? Rayhan sakit ya. Oke, kita masuk pelajaran ketiga ini dengan mata pelajaran matematika. Silakan disiapkan buku tulis dan alat tulisnya. Ya. Baik, sekarang pertemuan hari ini kita akan masuk materi baru yaitu tentang lingkaran. Ada yang tahu lingkaran? Benda misalnya di ruangan kita ini yang seperti apa yang dikatakan lingkaran? Coba tunjuk benda apa? Ya Kak Naila? Jam dinding. Ya, ada lagi? Di dalam kelas kita ada ban? Iya, Kak siapa? Apa namanya? Hiasan, ya, hiasan kelas. Kemudian tutup ember. Oke, sekarang kita mau bahas apa rupanya yang mau kita bahas. Yang pertama, setelah kita amati nanti lingkaran ini, kita akan tahu bahwa ada unsur-unsurnya. Unsur-unsur yang terdapat dalam lingkaran. Apa saja nanti akan kita bahas, ya. Oke, kita tahu
Sekali lagi, mari kita lihat materi pertama tentang unsur lingkaran. Di sini Ustazah ada gambarkan lingkaran. Kalau di buku kita itu ada di halaman 37. Boleh dibuka halaman 37. Di sini kita lihat ada 8 unsur lingkaran yang harus Ananda kuasai, yaitu ada titik pusat, diameter, jari-jari, busur, tali busur, duri, cembereng, dan apotema. Nah, sekarang kita akan amati yang mana sih yang dikatakan masing-masing unsur. Kita lihat dulu yang nomor 1. Coba titik pusat. Yang mana titik pusat? Coba bacakan dulu pengertian yang ada di buku kita. Kak Harang. Titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Yang mana di gambar yang saya buat? Titik P. Oke, titik P. Sekarang diameter, coba Jihan. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dari titik pada lingkaran mengaliri titik pusat. Yang manakah di sini di gambar yang saya buat garis lurus yang menghubungkan dua titik melewati di titik pusat. Ini titik pusatnya. Ada dua garis. Garis AB. Oke, garis AB. Lanjut. Jari-jari. Apa pengertian jari-jari? Silakan si Mayra. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Titik pusat ada garis dihubungkan terhadap lingkaran. Yang mana letak ini? Ada PA. Garis PA. Garis PC. Garis PB. PA, PC, PB. Kemudian yang keempat, busur. Coba sih kaji. Apa pengertian busur? Busur adalah garis lurus yang terletak pada lengkung lingkaran. Oke. Garis lengkung yang terletak pada garis lingkaran menghubungkan dua titik. Yang manakah itu? Ada di sini titik A. Yang mana ada satu lagi berhubungan sama dia tapi di lengkungan C. Jadi yang ini ya, ingat kalau busur harus ada dibilang garis lengkung. Garis lengkung AC. Ada lagi? CB. Awali dengan huruf yang lebih kecil. AC. C. C. Oke. Tali busur. Coba si Mariam. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Tali busur. Tapi dia garis lurus. Yang A ke C. Tapi garis lurus. Bisa dilihat? Bisa ya? Dia garis lurus. Garis lurus AC. Juri. Siapa yang membacakan? Siapa? Boleh. Apa yang dikatakan juring? Juri adalah daerah dalam lingkaran dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Daerah berarti ya kalau kita lihat di gambar yang saya buat dia akan diwarnai atau diarsir. Daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan kita sudah tahu jari-jari ada PC, ada PB. Dan satu busur, ada busur BC. Bisa dilihat daerah juringnya yang besar ini ya. Kemudian kalau cembereng, daerah yang dibatasi oleh garis tali busur dengan garis busur. Yang ini lagi. Tali busur AC dan busur AC. Ada daerah yang diwarnai atau diarsir disebut apa tadi? Cembereng. Yang terakhir apotema. Coba kalau apotema artinya apa nih pengertiannya? Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran dan garis tersebut juga lurus dengan tali busur. Oke, kira-kira kalau di gambar ini dari definisi yang dibacakan, silakan amati. Kira-kira yang mana adalah garis yang dimaksud apotema? Sebut huruf yang menghubungkan garis itu. Ada yang tahu? Sudah bisa ditebak dari gambar ini? Dia adalah garis lurus yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Tali busur yang ada di gambar ini tali AC. Yang mana garis lurus dengan dia tegak lurus? P ke O. Itu
Mari kita tamasyakan. Oke. Perlu lagi diajar cara dirikannya? Bisa ya langsung ya. Coba kita nyanyikan bersama-sama dari diri yang saja beri papan tulis. 1, 2, 3 ya. Ayo kita belajar unsur-unsur lingkaran. Ada 8 unsur yang kita pelajari. Pertama titik pusat, kedua diameter, Yang ketiga yaitu jari-jari. keempat ada busur, kelima tali busur, keenam ada juri, Ketujuh apotema. dan yang kedelapan itu Ada tembere. Ayo kawan, mari kita hafalkan. Nah, jadi lebih menarik ya mengingatkan apa saja unsur-unsur lingkaran. Ya, oke. Saya tanya lagi, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, sekarang saya akan memberi kalian ada LKPD yang membuat masalah tentang unsur-unsur lingkaran. Saya akan bagi kelompoknya seperti kelompok yang sebelumnya sudah saya bagi ya. Nanti masing-masing LKPD akan diselesaikan oleh 2 orang. Ya. Apabila ada yang tidak jelas boleh ditanyakan sama Ustazah. Oke? Jangan lupa ditulis dulu identitas kelompok. Oke, silakan Ustazah Nista mengerjakannya. Cocokkan dengan gambar yang ada di papan tulis atau yang ada di buku. Apa di sini pengertiannya? Silakan cocokkan, isikan. Kalau kolom pertama hanya menuliskan yang diberi tanda panah, apalah nama unsurnya. Untuk yang bagian B-nya, kita hanya menandai benar atau salah kalimat yang ada di tabel tersebut, ya. Bisa? Nanti akan saya arahkan perwakilan kelompok ya, presentasi ke depan. Oke, time's up. Silakan hasil karya kelompok diantarkan dulu. Nanti saya akan panggil kelompok mana yang mau presentasi ke depan. Yuk, antarkan nak. Yuk, kelompok tak sabar.
memanggil kelompok yang akan mempresentasikannya itu maju ke depan. Silakan kelompok Kak Naila dan Kak Safa, silakan maju. Ya, maju dulu nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran terbagi menjadi 8. Yang pertama, pusat, diameter, jari-jari, ring, apotema, lembereng, tali usus, dan busur. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Kak Naila dan Kak Safa. Baik, terima kasih. Satu kelompok lagi yang akan tampil. Ada yang mau? Silakan kelompok Radit dan Asra. Maju. Silakan maju. Ya, presentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memperjelaskan unsur-unsur lingkaran, yaitu dibagi menjadi 8, yaitu titik pusat, lembereng, ring, apotema, dari busur, dan diameter. Ya, udah kalau sudah memang pas yang kamu sampaikan, silakan dulu. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelas dan Abang Radit. Tetapi sama saja. Kenapa? Dari jatuh. Baik, jadi bagaimana sekelompoknya, kira-kira ada yang masih belum bisa memahami apa itu unsur lingkaran? Sudah jelas? Sudah mau saya tanya, ada berapa lah unsur lingkaran? Ada 8. Kalau dia yang berada di tengah-tengah lingkaran kita sebut Titik pusat. pusat. Oke. Nah, itu tadi kita diskusi kelompok. Sekarang saya akan buat bagaimana nilai individu ya. Setiap orang akan mengerjakan soal yang akan saya ada nilai per orang atau per individu. Silakan dikerjakan juga dalam waktu 5 menit. Hanya tentang unsur-unsur lingkaran.
kumpul? Silakan diangkatkan. Dan kembali. Baik, terima kasih untuk hasilnya. Nanti akan saya jawabkan untuk di pertemuan selanjutnya. Untuk menyelesaikan pertemuan kita hari ini, kita akan ambil dulu kira-kira selama pembelajaran ini apakah tujuan pembelajaran kita sudah tercapai. Tadi kita di awal saja sampaikan bahwa hari ini kita akan membahas tentang unsur-unsur lingkaran. Nah, lingkaran itu adalah apa? Kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Oke. Ada berapa unsur lingkaran? 8. Coba sebut benda yang ada di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Jam dinding, ember, alas botol, ya kan? Hiasan gelas yang dia seperti bunga. Dan banyak lagi. Kalau di luar sana ada roda, piring, ban, lagi kaset, ya kan, kaset CD ya. Oke, nah itu tadi. Kira-kira bagaimana pelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Coba saya mau dengar juga lah. Kalau begitu kita akan tepuk jempol, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Mantap. Baik, pertemuan berikutnya besok jangan lupa kita membawa buku matematika. Kita akan bahas lanjutan tentang lingkaran, yaitu hubungan antara diameter dan jari-jari. Ya. Baik, untuk menutup pelajaran kita hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bu. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Kemarin Ibu Fitria sudah melakukan kegiatan observasi ya, Bu ya. Ya, sekarang kita lanjutkan kegiatan pasca observasinya. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Di sini saya sebagai CGP angkatan 11, Ibu dengan Ibu Rahmiwati Lubis. Kemudian yang di samping kanan saya dengan Ibu Fitria Kalsum sebagai guru kelas 6, iya, pelajaran matematika. Dan yang di samping kiri saya adalah Ibu pengajar praktik saya yang bernama Ibu Khairunisa Tanjung. Ya, baiklah, kegiatan paskanya kita mulai saja ya, Bu ya. Assalamualaikum Bu Fitria, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu, baik alhamdulillah. Ibu bisa bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, sehat, Bu. Baik, dalam percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Fitria terkait dengan jalannya observasi atau pembelajaran di kelas yang sudah Ibu lakukan, yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Ya Bu, perasaan saya karena belum terbiasa melakukan observasi atau supervisi dalam kelas, jadi ada perasaan gugup atau tegang. Namun alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Jadi Bu, bisakah diceritakan kembali area yang dikembangkan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu lakukan dalam pembelajaran? Baik Bu, untuk area yang
saya kembangkan adalah literasi dan kegiatan kolaborasi siswa. Dan untuk langkah-langkahnya itu, saya pertama membuat RPP yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE. Kemudian, saya membagi kelas dalam beberapa kelompok kecil sesuai dengan gaya belajar siswa. Baik, jadi area pengembangannya ada pada kegiatan literasi dan kolaborasi siswa ya Bu ya. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah berhasil dilaksanakan sesuai harapan Ibu atau tidak atau gimana? Menurut saya Bu, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Namun sedikit banyaknya masih ada kekurangan. Bu ya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Walau masih ada kekurangan, menurut Ibu kendala apa saja yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran? Kendala yang saya hadapi kemarin itu ada masih ada siswa yang kurang aktif dalam kelompoknya dan juga sulitnya waktu dalam manajemen waktu. Mengapa hal itu bisa terjadi, Bu? Ada dia anak yang kurang aktif itu, alasannya saya tanya ke siswa tersebut, ternyata dia belum sarapan sehingga mengganggu konsentrasi belajarnya. Dan untuk manajemen waktu juga sangat sulit bagi saya karena tidak terasa sudah masuk waktu istirahat, padahal pembelajaran belum selesai maka siswa mengerjakan tugas terlalu memakan waktu yang lama. Nah, dengan adanya kendala-kendala tersebut, solusi apa nih yang tepat menurut Ibu dalam menangani masalah tersebut? Mungkin kalau dalam masalah anak belum sarapan sebelum berangkat ke sekolah, saya akan mencoba untuk menyampaikan kepada mereka pentingnya sarapan setiap pagi dan sebelum pulang sekolah, saya mengingatkan kepada siswa untuk besok harus sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah agar bisa konsentrasi dalam belajar. Nah, untuk manajemen waktu ini mungkin saya akan menentukan durasi pada setiap kegiatan yang disepakati bersama dengan siswa agar lebih efektif dalam manajemen waktu ini. Baik Ibu, jadi Ibu akan mengingatkan kembali kepada siswa untuk pentingnya sarapan sebelum berangkat ke sekolah dan menyepakati durasi waktu dalam pengerjaan tugas-tugas bersama siswa ya Bu ya. Baik, semoga dapat terrealisasi dan dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Jadi kalau boleh saya tahu nih, kapan nih Ibu melaksanakan apa yang Ibu telah rencanakan tadi? Ya Bu, lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Insya Allah besok di akhir pembelajaran saya akan menyampaikan dan mengingatkan kembali akan pentingnya sarapan dan setiap harinya akan berupaya memanajemen waktu dengan baik. Ya, baik sekali Bu ya. Nah, jadi terima kasih atas jawaban-jawabannya Bu ya. Semoga semua rencana Ibu dapat terrealisasi dengan baik sesuai harapan. Baik, sekarang saya berikan waktu kepada Ibu PP kita yaitu Ibu Marisa Tanjung untuk memberikan umpan balik untuk percakapan pasca observasi ini atau tentang kegiatan observasi kelas yang sudah dilaksanakan. Terima kasih kepada Ibu Rani selaku coach dalam kegiatan observasi, juga kepada Ibu Fitria Kangsung selaku coach ya Ibu ya. Dari hasil observasi yang saya amati yang berlangsung pada saat ini, ada beberapa hal yang bisa saya kasih catatan. Yang pertama mengenai proses coachingnya, di mana di fokus pertanyaannya saya lihat Ibu Rani sebagai coach sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berupa. Saya jawabannya tidak ada atau tidak, tapi jawabannya berkembang dari Ibu Fitria Kangsung. Jadi Ibu Fitria bisa memberikan menjelaskan apa permasalahan, apa solusi yang dihadapi itu dari ibunya sebagai coaching, bukan dari coachnya ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang diajukan juga saya lihat unik. Mulai dari yang pertama refleksinya, ya itu yang pertama bagaimana perasaan Ibu Fitria setelah mengajar, kemudian apa yang sudah dilaksanakan, kemudian apa permasalahannya yang dihadapi, baru tadi juga saya mendengar apa solusinya, kemudian sampai kepada tindak lanjut, ya tindak lanjut dari yang sudah dilaksanakan.
Itu yang saya lihat mengenai fokus pertanyaannya. Kemudian yang kedua mengenai fokus pendengar, Ibu Rahmi sangat mendengar dengan baik penjelasan apa yang disampaikan oleh Ibu Fitria, sehingga setiap pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Rahmi dijawab dengan baik oleh Ibu Fitria, sehingga Ibu Rahmi juga memberikan umpan balik. Artinya tidak berhenti sampai di situ saja pertanyaan-pertanyaan itu kan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Ibu Rahmi juga sudah memahami prinsip-prinsip coaching, yaitu mengenai kemitraan, tidak mandiri ya, kemudian proses kreatif sampai ke memaksimalkan potensi dari Ibu Fitria sendiri, sehingga Ibu Fitria sendiri bisa menemukan permasalahan dari Ibu Fitria sampai ke solusinya dari Ibu Fitrianya ya, bukan dari coachnya. Kemudian sudah menggunakan alur teori juga, melihat mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai tanggung jawab. Harapan saya kegiatan mulai dari kegiatan praobservasi sampai dengan observasi hingga di fase ini yang dilakukan oleh Ibu Rahmi dengan ilmu yang didapat selama bulan tidak sebatas hanya kepada Ibu Fitria saja, tetapi juga disering dengan kawan-kawan yang lain. Jadi semua guru yang ada di seluruh ini mendapat ilmu yang didapat oleh Ibu Rahmi sehingga semakin meningkatkan kompetensi kita selaku guru di sekolah ini. Ya, itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas tanggapan dan umpan baliknya terkait kegiatan masalah observasi di tahun ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai dari mulai percakapan praobservasi, kegiatan observasi, dan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Praktik, Ibu Bisa Tanjung, dan juga kepada Ibu Fitria Kalsum. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.